Oke guys, masih berteduh di tempat apa namanya? Masih di tempat bangunan lah ya, yang akan menjadi masa depan. Bisa dibilang aset untuk masa depan, buat tempat bernaung keluarga di masa depan dan juga seterusnya. Yang jelas ini mungkin ya tempat nanti berteduh dari hujan, berteduh dari panas, kemudian juga tempat mencari inspirasi karena view-nya udah dapat banget. Depan view-nya wow, keren. Ya, walaupun nanti di depan ini mungkin rumah, tapi ya at least di atasnya masih ada sejuk lah, masih pegunungan atau bukit-bukit gitu. Di belakangnya nanti itu ada apa namanya view untuk lihat pemandangan. Coba kita lihat ya. Anyway, ini pintunya. Nah, ini pintunya. Oke, ini pintu. Kemudian ini jendela sebetulnya yang gue dudukin itu jendela tembusnya ke lantai atas. Tapi normalnya gini ya. Gue masuk dari pintu. Oke. Kemudian ini adalah ruang tamu. Oke, kecil sebetulnya karena luas tanahnya cuma 60 meter persegi. Kemudian apa namanya? Luas bangunannya 44. Agak sedikit kagok. Biasanya gue taunya ada tipe 45 gitu kan. Ini ruang tamunya. Space-nya kecil juga karena mungkin memang peruntukannya adalah konsepnya mungkin minimalis tapi dikasih tingkat gitu ya. Jadi kamarnya nanti ada di atas. Nah, jadi space-nya cukup untuk keluarga kecil nanti kumpul. Terus di bawah tangga itu ada toilet satu, ya belum beres. Nah, nantinya ini tembus ke dapur. Oke. Ini dapurnya belum diberesin, kecil nanti. Mungkin space-nya sampai situ karena nanti di bawah itu akan ada tangga sampai ke bawah. Ya, sampai ke bawah. Bawahnya ada apa sih? Bawahnya itu nanti akan ada lahan sisa. Ya, lahan sisa seperti itu. Oke, lahan sisanya adalah untuk ya mungkin entah mau dibikin taman, mau dibikin kolam ikan, mau dibikin kolam renang mungkin, atau mungkin dibikin dapur pindah ke situ sama kamar mungkin bisa juga ya. Tapi yang jelas untuk ke depannya. Nah, terus view yang tadi gue maksud itu mengarah ke kota Bandung. Ini kalau kita lihat dari lantai 1 ya, kurang lebih seperti itu. Wey, keren ya. Jadi bayangkan ini ruang tamu terus ngarahnya ke sana. Jadi kalaupun misalkan gue sambil makan, sambil bikin sesuatu itu kelihatan di sana ada bangunan atau pemandangan ya. Oke, kita coba lihat ke lantai 2. Lantai 2 itu nanti akan ada apa namanya? Akan ada kamar, 2 kamar. Jadi fokusnya memang kamar sengaja memang di atas. Ini memang murni hanya untuk ruang tamu saja dan juga lahan sisa di belakang. Tapi mudah-mudahan nanti ada rezeki kita perlebar, kita perluas bobok sana biar lebih lega. Bikin kamar tambahan di bawah atau dapur yang lebih lega lagi. Lumayan kan? Oke, ini tangganya tidak terlalu curam. Oke, ini lantai kedua. Itu langsung toilet atau kamar mandi lantai 2. Kamar utama. Dan ini adalah kamar kedua. Memang lebih kecil ya yang kamar kedua. Ini kamar utamanya, tapi it's okay. Kayaknya nanti gue bakal bikin space-nya di sini untuk let's see, mungkin ruang YouTube cocok lah ya, sambil cari inspirasi. Atau mungkin juga bisa tempat tidur sekaligus dengan ruang kerja ya. Atau mungkin di sini yang lebih luas. Ya, tapi kalau kedepannya berkeluarga ya nggak mungkin juga gue tidur sama istri gue di tempat apa namanya ruang YouTube ya. Tapi kita lihatlah karena masih awal ya, it's worth it. Walaupun kita bilang ini space-nya kecil, lahannya kecil, tapi rumah pertama hasil jerih payah dan insya Allah berkah. Dan juga kita harus punya strategi untuk kedepannya juga. Tidak ada kata terlambat untuk mengumpulkan aset. Ya, dan itu yang coba gue lakukan untuk diri gue. Kategorinya mungkin terlambat karena gue tidak terlalu confidence dan lain-lain.
Tapi seiring waktu berjalan, gue banyak ketemu orang yang bikin hidup gue makin worth it, makin berarti, belajar sana sini, dan juga termasuk dari lingkungan kerja yang menurut gue cukup oke, ya. Apalagi gue punya atasan yang sangat mendukung gue, itu yang paling penting. Jadi kumpulin aset, dan jangan lupa sedekah, jangan lupa juga nabung tetap harus ada, dan of course dana darurat. Nah itulah what a lucky time ya, 2021 bikin banyak pelajaran untuk gua. Oke, jadi ini kamarnya nanti, ini ya, view depannya tuh, nanti dia mengarah ke sana. Ya, jadi walaupun itu ada rumah, nanti di sananya kelihatan masih asri banget. Hopefully so, ya. Kemudian kita lihat ya, kamar satunya lagi, view-nya dapat nggak? Gitu ya, view-nya dapat nggak nih? Let's see. Nah, ini kamar satu lagi agak lega. Jadi gue masih berpikiran apakah ini nantinya gue bikin tempat kerja sekaligus tempat tidur apa enggak ya, apalagi kalau masih bujangan ya. Tapi kalau misalkan udah berkeluarga ya nggak mungkin juga gue mengorbankan istri gue nantinya ya. Tapi ya nggak tahu istri gue yang mana ya, mudah-mudahan si dia yang akan bersedia menjadi istri gue. Oke, skip. Ini view-nya masih oke. Terus pemandangan kesananya oke ya. Nah itu nah tadi kita bilang view ke belakang rumah itu adalah pegunungan, ya nggak? Nah ini teman-teman, misalkan lihat, ini nanti jendela. Ini yang maksud gue nanti ke depannya mungkin bagian sana, ini bagian itu, gue pengen majuin untuk jadi balkon supaya nantinya bisa ngopi-ngopi cantik, duduk-duduk cantik sambil ngeliat pemandangan Bandung yang sangat-sangat cantik. Wow, keren ya. Keren. Dari apapun, dari sisi manapun, dari ya let's say siapa tahu jadi lantai 3 nanti, atau bikin ya di atas lah ya. View-nya oke ya. View-nya oke. Wow, keren. Oke, jadi apa salahnya nanti di bawah itu, ini bagian ini dimajuin untuk bikin balkon, atau mungkin dicor lagi ke depan, karena di sebelah sana ada yang bikin konsepnya dia cor lagi, terus jendela, baru nanti ada tempat ngumpulnya di sini gitu, di atasnya. Itu bagus banget. Gue berpikir ke sana nanti ke depannya. But ya pelan-pelan. Yang namanya juga kita ngumpulin aset. Yang penting rumah bisa berkembang dan seterusnya, dan juga untuk masa depan yang paling wah. It's okay. Jangan pernah berhenti menyerah, atau jangan pernah berhenti berusaha. Apapun itu, apapun masalah yang lo hadapin, lo sangat layak untuk maju. Jadi jangan putus asa. Kalau misalkan ternyata terkait dengan pekerjaan, atau misalkan dengan karir, atau mungkin masalah let's say pasangan atau apapun ya, pokoknya intinya adalah lo harus mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk diri lo sendiri. Karena saat lo melakukan yang terbaik untuk diri lo sendiri, segalanya akan terbuka lebar. Kesempatan apapun akan terbuka lebar. Anything you want. Jangan pernah menganggap diri itu tidak mungkin dan tidak bisa dan lain-lain. I learn a lot from this life. Dari semua orang-orang yang gue temuin, dari semua orang-orang yang kerjasama, dari semua orang-orang yang mungkin pernah singgah di hidup gue belajar. Termasuk yang istilahnya gue pengen menyusun masa depan dengan dia. Dan ya walaupun kita belum tahu fixnya seperti apa, tapi mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Yang penting adalah ibadah guys ya. Jadi bekerja, berusaha sekeras tenaga, jangan lupa liburan, jangan lupa istirahat, tapi juga jangan lupa sedekah, jangan lupa juga ibadah. Itu yang paling penting, karena apapun itu, penolong lo cuman satu-satunya adalah Allah. Satu-satunya penolong lo adalah Tuhan lo. Lo gak akan dibantu oleh orang lain, walaupun statusnya katakanlah itu pasangan lo, ataupun misalkan keluarga lo, atau mungkin misalkan kolega-kolega lo. Mereka adalah jalan ya, mereka istilahnya memberi jalan ya, dan motivasi lo akan dapat dari mereka semua. Tapi yang paling utama adalah Allah. Jadi jangan lupakan ibadah.
berdoa sekeras mungkin, berdoa sesering mungkin, karena pengulangan yang disukai Allah adalah saat lo berdoa terus menerus tanpa henti. Meskipun kalau kata Musa, bosan banget doa lo gitu-gitu aja gitu ya. Nah itulah hebatnya Allah. Jadi jangan lupakan Allah. Nah barulah nantinya Allah kasih jalan lewat keluarga kita rezekinya. Allah kasih jalan lewat pasangan kita nantinya, atau calon pasangan kita. Ya, kalau misalkan terutama bisa saling mendukung gitu ya. Lalu kemudian bisa juga dari tempat kerjaan lo. Kalau memang lo punya kapasitas, punya kapabilitas yang bisa lo kembangkan. Dan alhamdulillah, gue berada di lingkungan yang sangat-sangat super. Gue punya lingkungan kerja yang oke, memenuhi segala syarat yang gue inginkan. Karena gue tipikal orang yang tidak pedean, tidak banyak confidence. Tapi bagi gue kebebasan untuk melakukan sesuatu yang diberikan, tapi tentunya dengan rambu-rambu ya, tidak seenaknya gitu aja. Yang penting adalah kita tahu tujuan kita dan kita tahu proyeksi ke depannya seperti apa. And it's worth. Ini akan menjadi rumah pertama gue, insya Allah. Jadi gue gak akan berhenti cuma satu ini, tapi mudah-mudahan kedepannya akan ada lagi rumah-rumah berikutnya. Entah mungkin untuk aset, entah mungkin untuk family, ya, untuk istri ataupun anak-anak gue nanti kedepannya. Mudah-mudahan gue selalu sehat, dan itu pikiran mindset kita. Oke. Gue gak sabar ngelihat nanti kalau misalkan sore, malam, kan seperti ini. Mudah-mudahan sebelum lebaran gue dapat, dan juga termasuk sebelum lebaran gue bisa punya pasangan. Thank you guys. Irfan out.